Ideologi Pancasila ini sudah final. Kita harus menghormati jasa-jasa para pejuang kemerdekaan kita, para pendiri bangsa kita ini. Haruslah kita hargai kerja mereka, usaha mereka, upaya mereka dalam memerdekakan Indonesia. Haruslah kita hargai. Apabila tidak ada perjuangan dari para pejuang kemerdekaan ini, apakah Indonesia akan ada? Itu kan pertanyaannya satu. Apabila Indonesia tidak ada, Bapak mau menyampaikan konsep khilafah ini negara mana? Inilah seharusnya kita jaga. Upaya-upaya, usaha-usaha yang telah dilakukan para pendahulu pendiri bangsa, cobalah dihargai, cobalah kita laksanakan. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Beberapa hari ini ada video beredar mengenai adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan ulama sejabodetabek dan ormas, di mana orang-orang ini menyampaikan proposal kepada Menko Polhukam yaitu Mahfud MD mengenai proposal ataupun konsep mengenai khilafah. Luar biasa, menyampaikan konsep khilafah kepada pemerintah. Ini kan sangat luar biasa tentunya, sangat berani untuk menyampaikan konsep ini, ideologi lain selain dari Pancasila. Mari kita lihat di dalam video yang satu ini, di mana orang-orang ini menyampaikan proposal mengenai khilafah. Video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti Kiai Mikdad siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Ustadz Irwan juga siap ya. Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Kemarin sahabat saya Bung Agung Wisnuwardana sudah menyampaikan kalau khilafah tegak di negeri ini, dari 6 komoditi saja ya, 6 komoditi yang harusnya menjadi al-milkiyatul amah yang dikelola negara, terdiri dari apa saja? Terdiri dari hutan, hasil laut, kemudian tambang itu ada emas, nikel, batu bara, itu penghasilannya itu sampai kalau dihitung setahun itu 4.000 sekian triliun. Padahal APBN kita cuma 2.000 triliun. Artinya setiap tahun kita surplus 2.000 triliun. Itu baru 6 komoditi. Belum lagi al-milkiyatul amah yang lainnya. Belum harta kharas, fai, ghanimah, usur, belum pengelolaan zakat, walaupun nanti zakat kan diatur dalam pos tersendiri karena pelakuan zakat itu hanya bisa didistribusikan kepada 8 anak. Tidak boleh untuk proyek infrastruktur, pelayanan publik, tidak boleh karena sudah dibatasi innamas shadaqatu lil fuqara'i ila akhiri. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik silaturahmi. Jadi kangen sekali kita bisa silaturahmi langsung karena selama ini kan narasinya sepihak. Pak Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku, maka akan ikut memperjuangkannya, kan begitu. Insya Allah nanti kalau saya bertemu saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang isyahadiyah. Misalkan semua kekhalifahan itu ya, khalifahnya tidak naik ke tampuk kekuasaan menjadi penguasa kecuali dengan baiat. Jadi baiat itu adalah metode baku untuk menegakkan khilafah. Jadi nggak ada metode lain. Yang menjadi pertanyaannya kepada orang-orang ini, sebenarnya ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa masih berani membuat konsep khilafah ataupun ideologi lain selain dari Pancasila? Dan itu disampaikan kepada pemerintah melalui Menko Polhukam. Ini kan sangat luar biasa. Ini pemerintah, seharusnya orang-orang ini sebisanya diberantas ataupun diproses hukum lah. Ini kan sangat berani, di mana ideologi Pancasila masih berlaku di Indonesia, menyampaikan proposal mengenai ideologi khilafah ataupun ideologi keagamaan. Ini kan sangat luar biasa nih orang-orang ini.
Padahal pemerintah telah membubarkan organisasi-organisasi masyarakat yang tidak berideologi lagi dengan Pancasila. Ormas sendiri sudah dibubarkan, di mana ormas ini merupakan adalah wadah mereka untuk berkumpul, telah dibubarkan pemerintah. Tetapi ada orang secara pribadi, ada orang perorangan secara pribadi datang menghampiri pemerintah untuk menyampaikan proposal. Dan ini pemerintah diam-diam saja. Dan anehnya, ini mereka dengan nada yang sangat meyakinkan bahwasanya mereka ini, apa yang disampaikan mereka ini merupakan prinsip ataupun tujuan yang bisa membuat sejahtera masyarakat Indonesia. Ini kan sangat luar biasa. Ini harusnya tidak bisa dilakukan di Indonesia, karena memang ideologi Pancasila masih berlaku. Di sini saya sangat heran. Orang-orang ini yang datang ingin menyampaikan proposal mengenai ideologi khilafah, sebenarnya berbuat apa sih bagi Indonesia ini? Orang-orang ini juga tidak menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa ini, pendiri negara ini. Mereka itu sudah berkorban banyak, bahkan ikut berperang untuk membuat negara merdeka, negara Indonesia ini merdeka. Setelah merdeka, mereka membuat ideologi Pancasila sebagai wadah bagi seluruh masyarakat yang mempunyai suku, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Inilah tujuannya Pancasila. Apabila memang ideologi khilafah ataupun ideologi keagamaan itu merupakan prinsip yang baik untuk dilakukan di Indonesia, mengapa baru-baru ini harus disampaikan Pancasila sebagai ideologi itu sudah final di Indonesia? Mengapa orang segelintir orang seperti ini berani menyampaikan konsep ideologi khilafah? Ini kan sangat luar biasa, sangat berani. Dan pemerintah tidak tegas menangani orang-orang ini. Ini harusnya orang-orang seperti ini dikasih tindakan yang tegas agar tidak mempengaruhi masyarakat luas mengenai konsep ideologi yang disampaikan mereka ini. Ini sangat luar biasa. Negara Indonesia mempunyai masyarakat yang begitu banyak dan beragam budaya. Itu tidak bisa disamakan semua untuk ideologinya, ideologi satu agama. Apabila ini lebih baik, mengapa sejak dari dulu tidak dilakukan? Toh waktu pembentukan ideologi Pancasila, di sana juga ada ulama, ada tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk memperdebatkan konsep ideologi apa yang dianut ketika Indonesia ini merdeka. Itu kan sudah tegas. Banyak di sana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang terlibat di dalam pembentukan ideologi Pancasila dulunya. Dan Pancasila sudah final. Dan orang-orang ini yang tidak berkorban apapun bagi negara ini berani mengganti konsep yang telah dibuat oleh para pejuang ataupun pendiri bangsa ini. Ini kan sudah salah kaprah ini. Bagaimana cara menghargainya lagi? Tidak ada rasa menghargai para pendiri bangsa ataupun negara ini dulunya. Dengan membabi buta, teriak-teriak ingin menyampaikan proposal khilafah. Ini kan sangat luar biasa, aneh. Ini pemerintah seharusnya harus tegas. Tidak cukup hanya membubarkan organisasi yang berideologi lain selain Pancasila, tetapi masyarakat Indonesia yang telah tertular ideologi-ideologi lain selain Pancasila pun harus dibuat efek jerah. Jangan cuma membubarkan ormasnya saja. Tidak ada efek jerahnya di sana. Karena apa? Konsepnya di situ adalah orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang tergolong dari organisasi terlarang ini dulunya, seperti HTI-FPI. Inilah orang-orang tokoh-tokoh orang di sinilah yang membuat konsep-konsep ini. Seharusnya orang-orang ini ditindak juga orang-orang apabila memang organisasinya dianggap terlarang. Bukan cuma organisasinya aja yang dibubarkan, tetapi orang-orang yang terlibat.
itu harus ditindak juga sebagai efek jerah. Buatlah seperti PKI dulu, Partai Komunis Indonesia, yang dibubarkan. Orang-orangnya kan sampai sekarang masih dicap orang-orang yang buruk di mata masyarakat. Mengapa pemerintah tidak berani melakukan seperti pembubaran PKI dulunya kepada organisasi terlarang ini? Kenapa cuma organisasinya saja? Kenapa orangnya tidak ditindak? Ini kan konsepnya salah pemerintah. Ini tidak boleh dianggap remeh. Orang-orang seperti ini awalnya segelintir, nanti kelama-lamaan makin melunjak, dan bahkan nantinya tidak bisa terbendung lagi. Negara ini sudah final ideologinya, yaitu ideologi Pancasila. Janganlah lagi diubah-ubah. Negara itu maju bukan karena ideologinya, tetapi kemauan masyarakatnya untuk memajukan negaranya. Itu aja. Pemerintah dan masyarakatnya bersama-sama bergerak untuk memajukan negara ini. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan ideologi, pembahasan ideologi mulu. Negara lain sudah berkembang pola pikirnya, sudah memikirkan apa yang harus dikembangkan, teknologi apa yang harus dibuat. Negara Indonesia masih di dalam naungan ideologi, masih ingin memperdebatkan ideologi-ideologi yang ingin dibuat lagi di Indonesia. Ini kan sudah salah. Kapan majunya Indonesia apabila yang dibahas mengenai masalah-masalah keagamaan dan ideologi? Ini pemerintah harus tegas. Apabila Profesor Mahfud MD menyambut mereka dalam membahas mengenai proposal yang disampaikan ini jelas-jelas sudah menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah, negara sekaligus. Apabila mereka disambut untuk memperdebatkan ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena apa? Pancasila sudah final sebagai ideologi negara ini. Tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai ideologi lain. Cukuplah Pancasila. Mengapa harus diperdebatkan ideologi lain? Itu tidak penting, tidak perlu. Apabila Profesor Mahfud MD hadir dan mau berdebat mengenai ideologi khilafah ini, maka itu secara tidak langsung Mahfud MD ini menjatuhkan harkat martabatnya negara ini dengan segelintir orang. Ini harus dijaga harkat dan marwahnya pemerintah, negara harus dijaga dari orang-orang ini. Sebisanya orang-orang ini ditindak tegas. Cukup Pancasila merupakan ideologi satu-satunya di Indonesia. Itu seharusnya. Dan satu lagi, ini yang menyampaikan ideologi ini ataupun proposal khilafah ini di dalam video tadi ini, itu ada katanya seorang advokat. Di dalam video tadi ada salah satu tokoh di situ yang menyampaikan orasi mengenai proposal khilafah ini kepada Menko Polhukam, yaitu sebagai advokat katanya. Pak advokat, Pak pengacara, apakah Bapak masih berideologi Pancasila atau sudah berideologi khilafah atau bagaimana? Ya kan? Padahal advokat itu sewaktu disumpah berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat itu, di sana Bapak berjanji bahwasanya berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Bapak sudah tidak berideologi Pancasila lagi, maka Bapak sudah melanggar janji Bapak di dalam pengangkatan sumpah janji advokat. Itulah seharusnya dipahami. Cukuplah ideologi kita di ideologi Pancasila. Jangan lagi dibahas ideologi lain. Sekarang itu sebenarnya yang dipikirkan masyarakat itu seharusnya bersama-sama dengan pemerintah membangun negeri ini. Itu yang seharusnya dipikirkan. Bukan malah membahas ideologi lain selain dari Pancasila. Tidak perlu. Ideologi Pancasila ini sudah final. Kita harus menghormati jasa-jasa para pejuang kemerdekaan kita, para pendiri bangsa kita ini. Haruslah kita hargai kerja mereka, usaha mereka, upaya mereka dalam memerdekakan Indonesia.
haruslah kita hargai. Apabila tidak ada perjuangan dari para pejuang kemerdekaan ini, apakah Indonesia akan ada? Itu kan pertanyaannya satu. Apabila Indonesia tidak ada, Bapak mau menyampaikan konsep khilafah ini negara mana? Inilah seharusnya kita jaga. Upaya-upaya, usaha-usaha yang telah dilakukan para pendahulu, pendiri bangsa, cobalah dihargai. Cobalah kita laksanakan. Cobalah untuk tidak mengutak-atiknya ideologi ini. Kalau aturan hukum bisalah diutak-atik. Apabila ideologi itu kan udah murni untuk disampaikan, itulah harus diterapkan. Karena apa? Mereka sudah membahas dengan begitu dalamnya para pendiri bangsa ini mengenai ideologi apa yang harus digunakan di negara ini. Karena melihat negara Indonesia bukan satu agama, bukan satu suku, bukan satu golongan saja, tetapi banyak suku, banyak agama, banyak golongannya. Inilah bentuk nyata dari mereka membuat ideologi Pancasila sebagai naungan bagi masyarakat seluruhnya dalam bersatu, Bhinneka Tunggal Ika namanya. Harus kita jaga ini. Jangan kita utak-atik lagi dengan ideologi lain yang mensakuratakan ideologi dengan satu agama. Itu tidak baik. Tuhan akan marah. Cobalah berpikir dengan bijaklah. Demikian. Terima kasih.